Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas materi tentang menaksir hasil operasi hitung dua bilangan yang terdiri dari 1. Menaksir hasil penjumlahan dan pengurangan. 2. Menaksir hasil perkalian. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menaksir hasil pembagian. Apa kalian sudah siap? Yuk kita simak pembahasan berikut. Selamat belajar. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari materi tentang pembulatan bilangan, kesatuan, puluhan, maupun ratusan terdekat. Pada kali ini, pembahasan kita masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu menaksir hasil operasi hitung dua bilangan. Menaksir hasil operasi hitung berarti memperkirakan hasil operasi hitung. Menaksir hasil operasi hitung dilakukan dengan membulatkan bilangannya terlebih dahulu. Ingat ya, jadi nanti ketika kita menaksir hasil operasi hitung, kita harus membulatkan bilangannya terlebih dahulu. Ya. Ada 3 pembahasan di sini. Yang pertama, menaksir hasil penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, menaksir hasil perkalian. Dan yang ketiga, menaksir hasil pembagian. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu menaksir hasil penjumlahan dan pengurangan. Pertama, penaksiran kepuluhan terdekat. Contoh, tentukan taksiran kepuluhan terdekat dari 33 ditambah 46. Ya, kalian lihat di sini ada tanda tambah. Artinya kita akan menaksir bentuk operasi hitung penjumlahan dari kedua bilangan ini. Ya, kita bulatkan terlebih dahulu masing-masing bilangan, baru kita hitung hasilnya. Ya, di sini bilangan pertama yaitu 33. Kita akan menaksir kepuluhan terdekat. Kalian masih ingat jika kita ingin menaksir kepuluhan, maka yang harus kita perhatikan adalah angka mundur satu nilai tempat. Sebelum puluhan adalah satuan. Ya, berarti kita perhatikan angka satuannya. Di sini satuannya adalah angka 3. Angka 3 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kurang. Kalau kurang dari 5, maka 33 dibulatkan menjadi ke angka puluhan bilangan tersebut. Artinya puluhannya tetap tidak berubah karena satuannya kurang dari 5. Berarti di sini kita tulis 30. Ya, karena angka 3 kurang dari 5, maka puluhannya tetap. Kemudian bilangan 46, sama, kita akan menaksir ke puluhan terdekat. Kita perhatikan kembali nilai satuannya. Satuannya yaitu angka 6. Apakah angka 6 ini lebih dari 5? Ya. Apabila nilai satuannya lebih dari 5, maka bulatkan kepuluhan di atasnya. Ya, artinya 46 kita bulatkan menjadi yang tadinya 4 berubah menjadi 5. Ya, naik satu puluhannya. Yang sebelumnya 40 menjadi 50. Maka 33 ditambah 46 kira-kira kita tulis 30 ditambah 50 sama dengan 3 ditambah 5, ya 80. Jadi taksiran kepuluhan terdekat dari 33 ditambah 46 kira-kira berapa? 80. Atau ditulis
33 ditambah 46 kira-kira ya tandanya agak melengkung sama dengannya 80. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya. Tentukan taksiran ke puluhan terdekat dari 87 dikurang 53. Kalian lihat di sini tandanya apa? Kurang. Berarti kita akan menaksir hasil operasi hitung pengurangan dari kedua bilangan ini. Ya, masih sama karena kita akan menaksir ke puluhan, berarti yang harus kita perhatikan adalah nilai satuannya. Ya, ini yang akan kita perhatikan nilai satuannya. Ingat, apabila nilai satuannya itu kurang dari 5, ya, maka kita bulatkan ke puluhan bilangan tersebut atau puluhannya tetap. Apabila nilai satuannya lebih dari 5, maka kita bulatkan ke puluhan di atasnya. Ya, kita mulai saja dari bilangan pertama. Di sini ada bilangan 87. Satuannya yaitu angka 7. Apakah angka 7 lebih dari 5? Ya, karena 7 lebih dari 5, maka kita bulatkan ke puluhan di atasnya. Yang sebelumnya puluhannya 8, maka menjadi 9. Nah, kita tambahkan 0. Yang sebelumnya 80 menjadi 90 karena satuannya lebih dari 5. Kemudian kita akan bulatkan bilangan 53, ya. Kita perhatikan lagi nilai satuannya yaitu angka 3. Karena angka 3 ini kurang dari 5, ya, maka kita bulatkan ke bawah atau puluhan bilangan tersebut tetap tidak berubah, ya. Yang sebelumnya 5 tetap 5, ya, tidak berubah, 50 jadinya. Maka 87 dikurang 53 kira-kira kita tulis 90 dikurang 50 sama dengan berapa? 9 dikurang 5? 4, ya. Jadi taksiran ke puluhan terdekat dari 87 dikurang 53 kira-kira berapa hasilnya? 40. Atau ditulis 87 dikurang 53 kira-kira 40. Yang kedua, penaksiran ke ratusan terdekat. Ya, kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan taksiran ke ratusan terdekat dari 371 ditambah 146. Ya, kalian lihat di sini tandanya apa? Tambah. Berarti kita akan menaksir hasil penjumlahan dari kedua bilangan ini. Ya, kita akan menaksir kemana? Ke ratusan. Apabila kita menaksir ke ratusan terdekat, maka yang harus diperhatikan adalah nilai mundur. Satu nilai tempat sebelum ratusan adalah puluhan. Ya, jadi yang harus kita perhatikan adalah nilai puluhannya. Apabila puluhannya kurang dari 50, maka hilangkan, tulis ratusannya saja. Tetapi apabila lebih dari 50, maka kita bulatkan ke ratusan di atasnya. Ya, kita mulai dari bilangan pertama yaitu 371. Yang menjadi patokan kita kalau menaksir ke ratusan adalah bilangan 50. Ya, kita lihat di sini apakah 71 lebih dari 50? Ya, maka yang tadinya 3 berubah menjadi 4. Yang sebelumnya 300 menjadi 400. Ya. Kemudian bilangan berikutnya yaitu 146. Apakah 46 kurang dari 50? Ya, maka hilangkan. Kita tulis ratusannya saja. Nilai ratusannya yaitu 1, ya, angka 1 berarti 100. Maka 371 ditambah 146 kira-kira kita tulis 400 ditambah 100 sama dengan 500.
Jadi taksiran ke puluhan terdekat dari 371 ditambah 146 kira-kira berapa? 500. Atau ditulis 371 ditambah 146 kira-kira 500. Selanjutnya, pembahasan kedua kita yaitu menaksir hasil perkalian. Penaksiran hasil perkalian dilakukan dengan terlebih dahulu membulatkan masing-masing bilangan ke tempat yang berbeda, ya. Jadi masih sama seperti sebelumnya, kita bulatkan terlebih dahulu bilangan-bilangan tersebut, baru kemudian kita hitung. Hal ini dilakukan untuk mempermudah hitungan. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Taksiran dari 43 dikali 17 kira-kira. Nah, karena di sini tidak ada perintahnya untuk membulatkan kemana, apa itu kesatuan atau kepuluhan, kita bisa melihat dari jumlah bilangan-bilangan tersebut. Apabila terdiri dari dua bilangan, ya, maka kita bisa bulatkan ke puluhan terdekat. Ya, kalau seandainya terdiri dari 3 bilangan, misal di sini ibu tambahkan angka 5, maka kita bisa bulatkan ke ratusan terdekat. Ya, berarti 43 kita bulatkan ke puluhan terdekat. Ya, kemudian bilangan 17 di sini sama. Karena terdiri dari dua bilangan, kita bulatkan saja ke puluhan terdekat. Ya, masih ingat? Jika ingin membulatkan ke puluhan, maka yang harus diperhatikan adalah nilai satuannya. Ya, yang menjadi patokan adalah angka 5. Apabila kurang dari 5, maka puluhannya tetap tidak berubah. Tetapi jika nilai satuannya lebih dari 5, maka puluhannya kita bulatkan ke puluhan di atasnya, ya, atau bertambah 10. Kita lihat di sini satuannya angka 3. Maka nilai puluhannya angka 4 tetap atau bertambah 1 tetap, ya, karena angka 3 ini kurang dari 5. Maka puluhannya tetap, itu 40. Kemudian 17 satuannya yaitu 7. Karena 7 ini lebih dari 5, maka yang puluhannya 1, ya, berubah menjadi 2, ya, 20. Yang puluhannya 10, ini 1 ini bernilai 10, menjadi 20. 43 dikali 17 kira-kira kita tulis 40 dikali 20 sama dengan, nah, 4 dikali 2 8, ya, karena nolnya ada 2, kita bisa pindahkan, jadi hasilnya 800. Jadi taksiran dari 43 dikali 17 kira-kira 800. Selanjutnya, pembahasan ketiga kita yaitu menaksir hasil pembagian. Penaksiran hasil pembagian sama seperti penaksiran hasil perkalian. Jika banyak angka-angka pada bilangan pembagi dengan bilangan yang dibagi tidak sama, ya, seperti ini tidak sama, bilangan pertama terdiri dari 3 angka, bilangan kedua terdiri dari 2 angka, maka masing-masing bilangan dibulatkan ke tempat yang berbeda. Ya, langsung saja kita ke contoh soal. Taksiran dari 332 dibagi 28 kira-kira. Nah, seperti yang pernah Ibu katakan sebelumnya, apabila dalam contoh soalnya tidak ada perintah untuk membulatkan ke ratusan atau ke puluhan, kita bisa melihat dari jumlah bilangan-bilangan tersebut. Contoh yang pertama ini bilangannya terdiri dari 3 angka. Maka bilangan pertama bisa kita bulatkan ke ratusan terdekat. Kemudian bilangan kedua terdiri dari 2
angka ya, maka bisa kita bulatkan ke, kalau 2 angka ya ke puluhan. Kita mulai bilangan yang pertama yaitu 332. Dibulatkan ke ratusan terdekat ya. Di sini tidak sama. Tidak sama pembulatannya. Bilangan pertama kita bulatkan ke ratusan terdekat, sedangkan bilangan kedua dibulatkan ke puluhan terdekat ya. Kita mulai dari bilangan pertama. Apabila ingin membulatkan ke ratusan terdekat, ingat ratusan, maka yang diperhatikan adalah nilai mundur sebelum ratusan ya puluhan. Di sini puluhannya adalah 32. Apabila kurang dari 50, maka ratusannya tetap ya. Sedangkan puluhannya kita hilangkan saja ya. Tetapi apabila nilai puluhannya lebih dari 50, maka kita bulatkan ke ratusan di atasnya. Sekarang yang di sini 32 kurang atau lebih dari 50? Kurang, berarti ratusannya tetap ya, 300. Sedangkan yang bawah ya, bilangan berikutnya yaitu 28. Di sini terdiri dari 2 bilangan. Kita akan membulatkan ke puluhan terdekat. Apabila ingin membulatkan ke puluhan, maka yang harus diperhatikan adalah nilai satuannya. Apabila kurang dari 5, maka puluhannya tetap. Lebih dari 5, maka puluhannya bertambah 10 ya, atau menjadi bertambah 1 puluhan di atasnya. Ya, kita lihat di sini 28. Angka 8 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Lebih. Ya, maka yang sebelumnya 2 puluhannya bertambah menjadi 3 ya, menjadi 30. Yang sebelumnya 20 menjadi 30. Jadi taksiran dari 332 dibagi 28 kira-kira, nah kita tulis 300 dibagi 30 sama dengan berapa? Kita hitung saja, 30 dibagi 30 1. Di sini nolnya sisa 1. Kita tulis ya. 300 dibagi 30 sama dengan 10. Semoga bisa dipahami ya. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan kalian bisa mengerjakan latihannya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.